Hai, perkenalkan nama saya Vina Rosyada Kamila dengan NPM 20120 10218 dari Prodi Manajemen UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Ibu Deli Noviani selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Operasi B dan juga teman-teman semuanya. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Jadi, apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Nah, menurut Mike Leod dan Shell, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence sendiri dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama adalah acting humanly, lalu yang kedua adalah thinking humanly, yang ketiga adalah act rationally, dan yang terakhir adalah think rationally. Selanjutnya adalah manfaat dari Artificial Intelligence atau AI. Di sini saya sudah merangkumkan manfaat dari AI sendiri menjadi 5. Nah, yang pertama adalah membantu meminimalkan kesalahan. Nah, contohnya adalah produk kamera yang sudah dilengkapi dengan fitur autofocus. Lalu yang kedua, yaitu solusi untuk hemat energi. Misalnya, penggunaan sistem otomatis untuk mematikan lampu di gedung perkantoran atau di rumah. Lalu yang ketiga adalah berperan dalam eksplorasi kekayaan alam. Nah, contohnya adalah membantu perusahaan pertambangan untuk mendeteksi adanya lokasi ideal yang dilakukan untuk kegiatan pertambangan. Lalu yang keempat adalah menghemat SDM atau sumber daya manusia. Nah, misalnya untuk tempat parkir, di mana dibuat secara otomatis nomor parkir untuk keluar di gerbang masuk. Lalu yang terakhir adalah bermanfaat di bidang kesehatan. Nah, di sini contohnya sudah banyak ditemukan alat-alat atau mesin untuk mendeteksi penyakit yang dialami oleh pasien. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu strategi perusahaan. Nah, dari kata strategi sendiri adalah suatu proses yang dilakukan dengan memiliki fokus pada tujuan jangka panjang disertai dengan susunan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk pengertian tentang perusahaan sendiri adalah tempat terjadinya kegiatan produksi, barang atau jasa. Nah, jika digabungkan, pengertian dari strategi perusahaan sendiri adalah suatu langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung aktivitas produksinya sehingga menghasilkan keuntungan. Strategi perusahaan umumnya juga dipandang sebagai tindakan yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Terdapat 3 aspek perumusan strategi, yaitu yang pertama adalah strategi tingkat korporat, lalu yang kedua adalah strategi bersaing atau kadang juga disebut dengan strategi bisnis, dan juga yang terakhir adalah strategi parenting. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Natural Language Processing atau disingkat dengan NLP, atau bisa diartikan dengan pengantar pemrosesan bahasa alami. Jadi NLP di sini adalah salah satu langkah dalam misi yang lebih besar untuk sektor teknologi, yaitu menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menyederhanakan cara dunia bekerja. Nah, di masa sekarang dunia digital telah terbukti menjadi pengubah permainan bagi banyak perusahaan karena masyarakat yang semakin paham dengan teknologi dan telah menemukan cara baru untuk berinteraksi secara online satu sama lain dan dengan perusahaan. Contohnya adalah media sosial yang telah mendefinisi makna komunitas, lalu ada cryptocurrency yang telah mengubah norma pembayaran digital, lalu ada e-commerce yang telah menciptakan arti baru dari kata kenyamanan, dan penyimpanan cloud yang telah memperkenalkan tingkat retensi data lain kepada massa. Fungsi NLP sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah machine translation atau mesin penerjemah, lalu yang kedua adalah text summarization atau peringkas teks, lalu yang terakhir yang ketiga adalah sentiment analysis atau analisis sentimen. Selanjutnya adalah bagaimana sih proses bekerja dari NLP itu sendiri. Nah, tugas pertama dari NLP adalah memahami bahasa alami yang diterima oleh komputer. Komputer menggunakan model statistik built-in untuk melakukan rutinitas pengenalan suara yang mengubah bahasa alami menjadi bahasa pemrograman. Hal ini dilakukan dengan memecah pidato baru-baru ini yang didengarnya menjadi unit-unit kecil dan kemudian membandingkan unit-unit ini dengan unit-unit sebelumnya dari pidato sebelumnya. Nah, tugas pertama ini disebut juga dengan proses bicara ke teks.
Tugas kedua disebut juga dengan penandaan part of speech atau POS, atau bisa disebut dengan disambiguasi kategori kata. Proses ini secara elemen mengidentifikasi kata-kata dalam bentuk tata bahasanya sebagai kata benda, kata kerja, kata sifat, bentuk lampau, dan lain-lain. Menggunakan seperangkat aturan leksikon yang dikodekan ke dalam komputer. Setelah dua proses ini, komputer mungkin sekarang memahami arti ucapan yang dibuat. Lalu langkah yang terakhir yang diambil oleh NLP adalah konversi teks ke ucapan. Pada tahap ini, bahasa pemrograman komputer diubah menjadi format audible atau tekstual bagi pengguna. Nah, dalam perkembangan teknologi AI sendiri, saat ini sudah banyak bertebaran dan diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Bahkan AI bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti asisten virtual Google dan Siri. Perkembangan AI di Indonesia menjadi lebih pesat seiring banyaknya penggunaan internet. Tercatat ada 196,7 juta atau lebih dari 70% populasi Indonesia sudah menjadi pengguna akses internet yang membuat data AI semakin berkembang. Nah, selanjutnya adalah implementasi strategi. Untuk mengimplementasikan strategi dengan sukses, perusahaan perlu memiliki orang yang tepat. Perusahaan juga perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memberikan dukungan kepada unit bisnis untuk melaksanakan strateginya. Nah, pada implementasi strategi 4.0 di Indonesia sendiri berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi industri 4.0. Hal ini ditandai dengan peluncuran Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap dan strategi Indonesia memasuki era digital yang tengah berjalan saat ini. Untuk contoh perusahaannya sendiri, saya mengambil dari perusahaan Apple Siri. Apple Siri adalah asisten pribadi pintar yang menolong Anda menyelesaikan segala sesuatu dengan mengucapkan "Hai Siri". Pada Oktober 2011, Apple Inc. memperkenalkan iPhone 4S dengan pelaksanaannya dari Siri. Setelah mengumumkan bahwa Siri disertakan dengan iPhone 4S, Apple Inc. menghapus aplikasi Siri yang ada di iOS dan App Store. Lalu pada Januari 2012, pengembang independen telah berhasil porting ke iPhone 4, iPod Touch, dan juga iPad. Nah, pada Januari 2012 juga, pengembang independen telah berhasil dibuat dan didistribusikan port Siri ke perangkat yang lebih tua yang tidak memiliki izin hukum untuk menggunakannya oleh Apple Inc. Nah, sekian dari video materi kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, bisa komen in comment below section. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next semester.